Waktu dan tempat kami persilakan. Bib, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Al Habib Quraish As-Sagaf dari Samarinda beserta rombongan. Yang saya hormati Habib Adul, yang terhormat Kepala Desa atau yang mewakili, yang terhormat Ketua BPD atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi ini. Karena tahun tadi kita kada kawa. Nah, alhamdulillah Covid mulai berkurang. Mudah-mudahan hilang sekalian Covid nek. Jadi kita tiap tahun bisa ada acara. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah taala mengumpulkan kita sabaratan. Berkat Rasulullah kita berkumpul sabaratan. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut hingga akhir zaman. Ulun mewakil daripada panitia, sebenarnya bukan panitia, menang acara ini masyarakat nih sebenarnya hendaknya, cuma dia melaksanakan warai. Karena bibiniannya takun itu apabila jiwa acara kita aja. Nah, imam dia kon mau kada mau aja, makanya lambat nih. Bibiniannya gesak tulin juga. Nah, jadi alhamdulillah betamonan Habib kita malam ini. Ya loh. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu acara ini sehingga berjalan dengan baik. Acara malam ini bisa dilaksanakan berkat persatuan dan kesatuan kita, karena kerjasama masyarakat ini penting. Karena panitia kada kawa kalau kada nang yang bisa banjar jadi pak, bukan banjar bang juga kawa jadi berkat kebersamaan kita hingga acara pada malam ini bisa diselenggarakan. Yang kedua, terima kasih kepada para undangan yang telah menghadiri acara ini, yang telah memenuhi undangan kami, baik itu secara lisan, baik itu pun secara tertulis. Sekali lagi kami mohon banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu saudara sekalian. Dan yang kedua, apabila di dalam pelaksanaan ini ada mendapat kesalahan-kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja, kami mohon ampun dan maaf yang baik itu di bidang apa aja, penyambutannya ke apa, baik makanannya yang kurang pas di sampian sebertan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dan terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu kami, baik itu bantuannya yang tenaga, duit dan macam lain sebagainya, sehingga acara ini bisa berjalan. Dan perlu kami sampaikan hasil ini bipa kami sini kan bano berurunan bagaimana acaranya. Jadi sampaikan aja juga hasilnya toh, karena pelaksanaan ini RT 1 dan RT 2. Nah, jadi perlu kami sampaikan hasil yang dikumpulkan oleh panitia, yaitu untuk RT 1 1.314.000 kayaknya ya. 1.314.000 ya. Yang RT 2 1.140.000. Nah, saudara Halik 500.000, Ma'adul ini pasar lama nih, alhamdulillah berdua menyumbang di sini 50.000. Nah, dari desa 1.500.000, alhamdulillah dari desa ada juga 1.500.000. Nah, jadi desa itu perhatian ya kita juga. Ya, dari koperasi, nah yang kantornya di Heleman nih, nah 500.000 juga. Nah, jadi totalnya 5.004.000. Nah, itulah hasil nang masalah dana, nang masalah si bungkus tuh bawa nang beberapa bungkus ke saigong warga atau. Nah, itu sukarela. Tapi itu adalah sumbangan dari warga yang kayak nasi sabungkus 2 bungkus. Itu kada hilang. Itu dicatat Allah Taala. Tuh kan tuh Habib menyelesaikan masalah sumbangan tuh, tapi tahu Habib menyelesaikan masalah. Punya kada hilang. Pian bersedekah 1.000 jadi 10.000. Nah, jadi banyak tingkatan tuh Habib kan menjelaskan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari panitia pelaksana, singkat padat,
Beliau bercampur bahasa Banjar, itu Banjar di sini bertahan. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al Habib Quraish As-Segaf yang berasal dari Samarinda. Semoga kita bisa bersama-sama nyimak apa yang beliau uraikan. Untuk itu waktu dan tempat kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salli ala sayyidina sayyidina nabiyina wa jurina barakatina maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Nah, tadi Habib minta maaf jadi Habib karena beliau kurang begitu sehat jadi anak minta berkursi. Jadi mohon maaf Pak Habib nek. Tas. Nah, silakan Habib. Kuat doa. Dirasakan Habib Pak. Insyaallah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من لمكتهم مولاه. Semua baca salawat. Salawat selamat dunia akhirat. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Angkat semua tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil صبا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri habibihi sayyidina Muhammad tatanazzalur rahmat wal barakat والنفحات والعطيات والإمداد. اللهم صل وسلم على سيد السادات سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل المخلوقات في الأرض والسماوات وعلى آله wa sahbihi dzawil manaqibil fakhirat. Yang saya muliakan, yang saya cintai para alim ulama, para habaib, wabil khusus orang tua kita Pasak daerah Margasari Habib. Wah, Pasaknya Margasari ini. Mudah-mudahan orang tua kita Habib Abdullah selalu dia senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur beliau oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang lancar, dimudahkan segala macam urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan para pejabat pemerintahan, baik sipil, TNI ataupun Polri yang hadir. Yang saya muliakan Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Kemudian yang saya cintai, yang saya muliakan para pecinta-pecinta Rasulullah, hadirin hadirat
bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini merayakan, mengagungkan, memuliakan hari lahirnya bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabul oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad yang ada kesulitan, kesulitannya dilancarkan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad punya usaha, usahanya diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah. Yang lagi kerja mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan keselamatan oleh Allah. Yang punya keluarga, punya anak-anak, dijadikan keluarganya, anaknya penuh dengan barokah, mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia maupun akhirat. Amin amin Allahumma amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang belum kawin, adakah yang belum kawin? Belum nikah? Kalau kawin kada nunggu manusia, ayam gin kawin. Nah, yang belum nikah adakah? Mudah-mudahan lakas kawin. Yang laki-laki dapat bini nang bungas, nang putih, nang sugih, nang jujurannya murah. Nyaman benar ini. Ulun gin mau, kada nunggu pian. Mudah-mudahan anak-anak kita yang perempuan mendapatkan jodoh laki-laki yang tampan, yang soleh, yang ahli ibadah, yang bisa melindungi istrinya dunia akhirat, yang bisa membimbing dan membahagiakan istrinya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang sudah punya istri mudah-mudahan ditambahi oleh Allah. Jangan GR dulu. Ditambahi ini bukan nambah istri, akan tetapi ditambahin keberkahannya oleh Allah. Ditambahin keharmonisan di dalam rumah tangganya di sisi Allah. Ditambahin keberkahannya di hadapan Allah. Dunia maupun akhirat tetap berkumpul sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal, amin ya rabbal. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah nggih, kita bisa hadir ini bukan kekuatan pian, bukan kehendak pian, bukan juga atas undangan panitia. Murni pian-pian yang hadir ini adalah dipilih menjadi hamba yang bisa duduk bersama, bersilaturahmi bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama. Murni yang mengundang pian seberataan bisa hadir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hakikatnya kadadak manusia itu malas, berat, enggak ada manusia itu istilahnya koler untuk ibadah, koler untuk baca sholawat. Kenapa? Nang hakikatnya itu manusia tidak bisa bergerak, manusia tidak bisa berjalan, manusia tidak bisa berkedip, manusia kadakawa bepandir kecuali atas izin. Kalau Allah mengizinkan, pian sesibuk apapun kawa hadir. Pian walaupun sakit kawa hadir. Tapi kalau Allah kada mengizinkan, walaupun pian dibari duit gin 100 juta kada kawa hadir. Kenapa? Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila ada manusia itu nggak mau sholat, hakikatnya bukan inya kada mau sholat, Allah kada mau dahinya ibadah kepada Allah. Kada istilahnya orang mau bersolawat, kada mau bersolawat, kada mau bersolawat, malas bersolawat, kole bersolawat. Ini hakikatnya bukan inya. Kenapa? Nabi Muhammad nggak mau nama mulia Rasulullah, nama mulia Nabi Muhammad disebut di montongnya orang itu, Rasulullah kada ridho. Sehingga ada aja alasannya, kada mau bermaulidan, kada mau bersolawatan, kada mau mengarayakan maulid, kada mau baca burda, kada mau bahabsian. Bukan inya yang kada mau, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mau. Karena itu syukur alhamdulillah pian kawa hadir, pian bisa bersama-sama dalam rangka acara maulidnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita
dimasukkan ke dalam surga berkat rahmat yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kita bergerak atas izin, kita duduk atas izin, kita berdiri atas izin, kita guring atas izin Allah. Kalau manusia nggih bisa menciptakan kekuatannya sendiri, nggak ada orang buta. Mana mau orang diciptakan buta? Bujur. Kada mau orang stroke, Pak. Nggih, stroke mati sebelah atau mati sebelah kiri, mati sebelah kanan. Yang penting kada mati di tengah. Ini bahaya tuh. Kada mau, siapa yang mau? Tapi berhubung manusia tidak bisa menciptakan kekuatannya sendiri, maka ada yang kawa berjalan, ada yang kada kawa berjalan. Sama-sama diberikan mata, ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Sama-sama punya mata. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keyakinan bubuhan kita yang berakidah ahli sunnah wal. Ada juga yang berkeyakinan Mu'tazilah, bahwa manusia itu kawak menciptakan kekuatannya sendiri. Ulun mau hadir terserah ulun, ulun kada mau hadir terserah ulun. Ulun makan terserah saya kada makan terserah saya goreng terserah saya, bukan atas izin Allah Subhanahu. Ini adalah akidah nang sesat. Kenapa? Karena manusia kada kawa bergerak kecuali atas izin Allah. Sehingga ada, Habib, dikisahkan ada orang keturunan orang nang mulia, keturunan ulama, nggih, orang terpandang, sugi pulang. Habis itu inya melamar anak seorang guru. Nggih. Ada guru adul misal di Bakungan sana, punya anak nang bungas. Siapa ka guru adul kada tahuan juga ulun. Punya anak bungas. Ini bintang artis-artisnya Bakungan nih, paling bungas pokoknya, putih, seksi, nah bibirnya merah, wah, bodinya gitar gambus, gitar samrah tuh, nah, wah, pokoknya ngomongnya kalem, wah, penurut. Ini si Adul nih, nggih, si Adul nih naksir, Pak. Bungas banar nih cewek Bakungan nih. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melamar. Ditanya, pian siapa ngarannya? Syahid. Nah kebetulan kawannya Ustadz Syahid. Ustadz, ikam tahulah siapa si Ino itu? Wah, Ino itu tetangga ulun. Ulun naksir, Pang. Kawa kapian ma antar ulung melamar jar. Oh, kawa aja sudah. Wani biro jar. Wah. Nggih, diantarlah. Ternyata si Ino itu, nggih, ternyata putri seorang guru, ulama besar abahnya. Habis itu datang ini laki-laki gentle, kada berpacaran, kada bewean, nggih, kada merayu-merayu sembarangan. Kalau emang jantan langsung lamar aku ke orang tuaku. Nah ini baru, ini buaya udara, lain buaya darat. Ini buaya udara, Pak, bisa terbang. Langsung pagi ae, guru, nggih, ulun hendak melamar anak pian. Pah, ini jar guru. Guru ini sudah tahu bahwa orang laki-laki ini akidahnya akidah sesat. Akidahnya kada bujur, akidahnya Mu'tazilah, nggih, anti maulid, anti baca sholawat, anti segala-galanya. Mau diterima ini nang akidahnya sesat, mau kada diterima sayang. Kenapa? Ini nih keturunannya orang ulama juga. Nah, akhirnya musyawarah sama anaknya. Nah, nggih bah, ikam dilamar, nggih. Siapa namanya? Si Dini itu nah. Wah, Dini nang di situ Kak. Oh, nggih. Masya Allah.
terima aja bah, jangan langsung diterima-terima. Ini si Din ini akidahnya kada bojor, ini akidahnya sesat, kada apa-apa bah. Ulun kan di Banjar, nggih, ulun pernah lulusan Alpalah, kena urusan dini itu urusan ulun, yang penting ulun kawinkan aja sama dini. Ya kamu siapkah? Siap aja jar. Bah, akhirnya nggih, dul, nggih, anak ulun menerima lamaran pian, langsung sujud syukur sak saltonya pak, bukan syukur lah ini, besalto Din, saking dari senengnya tuh. Kenapa? Dapat primadona bakungan, lain Samarinda lagi nih, bakungan. Akhirnya diadakan perkawinan. Selesai akad nikah pas malam pertama, kada usah ditanya pian, nggih. Namanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kawin apa yang dilakukan? Yaitu apa, Pak? Belah durian. Nah, ronde pertama habis selesai, kata si bini tadi, si istri tadi, "Bang, nambah lagi dong." Ini bujur-bujur orang bakungan bujuran nih jaro lelaki. Nah, selesai ronde kedua, "Bang, ronde ketiga dong." Nambah lagi nang bini itu. Ini nih bujur-bujuran bakungan bujuran nih. Sampai ronde ketiga, "Bang, apa? Nambah lagi aja ronde keempat." Kena. Ulun hendak minum madu dulu. Ulun hendak minum telur. Ulun mau berjamu dulu lawan Habib Abdullah. Nah, mungkin ada minta banyu ulun. Kenapa? Ronde ketiga, siapa yang kawa ajar? Minum madu santai. Lagi ajar, lagi. Kedua, ketiga, kada kawa sudah, Pak. Ampun. Ya, inilah manusia. Waktu sebelum kawin seakan-akan bini itu hendak dimakannya, bujur. Sudah kawin, jangankan ronde ketiga, ronde kedua gin kada kawan naik. Bujur. Sudah sampai keempat. Ayo, kada kawa lu nih, kada kawa. Ayo, ikam kan katanya bisa menciptakan kekuatan ikam sendiri. Ikam bisa melakukan atas izin kamu sendiri, bukan izin Allah. Saya mau malam ini hendak berkawin, nggih, hendak bertempur 70 kali, bye. Nggih, kayak apa 70 kali? Ampun ulun, ampun jaro yang laki. Nah, sekarang ikam sudah tahu ikam kuat apa kada kuat? Kada kuat. Berarti kekuatan tuh dari pian apa dari Allah? Yang menciptakan gerak-gerak pian apa Allah? Allah jar. Karena itu tobat ikam sekarang. Nah, berkat apem tobat. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kada sembarangan apem. Apa itu? Apem bakungan ternyata. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh, lihat. Manusia tidak bisa menciptakan gerak-gerik sendiri. Yang bisa menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang koler sholat. Kamu kada sholat? Kada, sudah sampai jar. Hakikatnya bukan inya yang kada mau sholat. Hakikatnya Allah nang kada mengizinkan inya dahinya sujud kepada Allah Subhanahu. Ya kamu kada mau sholawat kah? Kada jar. Enggak perlu saya sholawat karena sudah ada yang sholawat. Maka hakikatnya bukan inya yang kadang ngomong ini. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau lisannya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sungguh beruntung sekali para hadirin, para jamaah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pian malam hari ini bisa berkumpul bersama, bisa berdoa bersama, bisa berzikir bersama, bisa bersolawat bersama. Ini murni bahwa Allah menghendaki pian akan menjadi orang yang selamat masuk ke dalam surga berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena itu syukur hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Oke, menjadi amalan yang paling utama itu adalah menjadi hamba yang bersyukur. Dikit-dikit ucapkan alhamdulillah. Ada duit alhamdulillah. Enggak ada duit alhamdulillah.
Ada masalah, alhamdulillah. Gak ada masalah, alhamdulillah. Kenapa? Karena para jamaah yang dirahmati Allah, setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap waktu, nikmat yang Allah berikan kepada pian tidak pernah terputus-putus. Ulun hendak bertakon sama pian, dari lahir sampai sekini, sampai sekarang, adakah yang jantungnya berhenti? Adakah? Dari lahir sampai sekarang adakah yang jantungnya berhenti? Dari lahir sampai sekarang adakah yang matanya kada melihat sejam aja? Ada? Nggak ada. Adakah dari lahir sampai sekarang paru-parunya kada berfungsi? Adakah dari lahir sampai sekarang otaknya pernah berhenti? Pernah merasakan? Tiba-tiba mogok otaknya gitu, kada kawa berpikir? Atau mulutnya nih mogok juga, macet juga, kada kawa bepandir pernah kayak kam? Kada pernah. Allah mulai pian lahir sampai sekarang belum pernah memperhentikan nikmatnya di dalam diri pian. Karena itu jangan pernah putus-putus mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada pian khairun minad dunya wa ma fih, itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Orang hadirin para jamaah, untuk membeli kesehatan itu kadang orang sampai memberikan dunianya semuanya, rumahnya, hartanya, gudangnya, bahkan triliunan, cuma gara-gara apa? Mencari kesehatan. Bahkan orang rela mengeluarkan duit jutaan bahkan ratusan juta supaya apa? Mencari kesehatan, supaya kada sakit-sakit. Bujur bujuran nih. Tapi alhamdulillah Pak, pian diberikan makan nyaman, goreng nyaman, berjalan nyaman. Ini adalah nikmat yang paling agung. Karena itu syukur alhamdulillah. Bu, jamaah, goreng gak pian? Alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya sama pian, dikasih duit sama 1 miliar, sama bibir pian diambil 1, milih mana? 1 miliar, nggih, sama dikasih duit 1 miliar, sama bibir pian nang atas nih diambil. Milih mana pian? Bibir apa 1 miliar? Bibir apa 1 miliar? Yang penting bepai punya bibir walaupun kada 1 miliar. Kenapa? Nyaman mengecup suami. Bujur apa bujur? Coba istri pian punya duit 1 miliar tapi bibirnya tapi bibirnya nggak ada. Kayak apa Bapandir? Allahnya. Leh, bujuran nih. Nggih. Pian doai pian, ini yang bapak-bapak nih, Nggih. Dikasih Pajero 2 sama diambil matanya 2. Milih mana? Pajero 2 apa mata? Pajero Mas Bro. 700 juta toh. Nggih. Pian sugih punya Pajero tapi mata kada kawa melihat. Mana ada perempuan bungas nang mau sama pian? Istri nang ada ben bisa buka. Kenapa? Kada kawa melihat. Walaupun punya istri cantik, buat apa? Kenapa? Kada kawa melihat kecantikan istri. Anda para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pian ini sugih, Bu. Pak, pian ini sugih seberataan. Jangan gampang ngeluh gara-gara enggak dapat pekerjaan, gara-gara lagi pekerjaan sulit, kemudian usaha lagi sepi. Ngaluh aja gawanya, aduh Habib. Kayak apa? Kenapa? Masih banyak yang harus kita syukurin nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Nah, syukurin nikmat Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nggih, ini mata ini besar nikmatnya. Jangankan mata, Pak. Pian bisa kentut aja nikmat luar biasa. Bojor. Bah, bujuran nih, pian bisa bekentut itu luar biasa. Coba kada kawa bekentut sehari aja, kembung pian. Nggih, laris
namanya apa itu, minyak angin di Indomaret, Alfamaret, Era Maret, habis semua diborong orang bakungan. Kenapa? Semua sebakungan kada kawak bekentut, kembung, sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu kada kawak bekentur, mampus pian. Tapi alhamdulillah Pak, pian nggak perlu ngeluarkan duit, nggak perlu ngeluarkan biaya, cukup minum teh, tut, bujur Bu. Pian cukup makan ikan baung, put. Nah, bujur para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syukur, kentut itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nang kentut bunyinya keras-keras tuh nang laki. Nggih. Bujur kah? Tapi kalau bini beb kada keras, cuma bebanyu. Bah, lebih parah lagi. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak bisa kentut, orang nggak bisa kencing, orang nggak bisa membuang penyakit di dalam tubuhnya dia, perlu berapa juta, bahkan ratusan, bahkan miliaran. Karena itu pian meludah nyaman, guring nyaman, kentut nyaman, kencing nyaman, buang air besar nyaman. Ini adalah nikmat, bahkan lebih mulia daripada duit triliunan, bahkan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Karena itu hidup itu banyakin syukur. Karena itu banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pengen nikmatnya dijaga oleh Allah, yang sehat tetap sehat, yang senang tetap senang, yang bahagia tetap bahagia, yang keluarganya tetap harmonis, maka jangan sampai berhenti lisannya setiap hari, setiap waktu, diam-diam, kada tentu waktunya di mana aja, diam-diam langsung ucapkan alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah. Diam-diam alhamdulillah, diam-diam alhamdulillah, diam-diam ucapkan alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ucapan alhamdulillah adalah amanun min zawaliha? Buat aman, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehat terus insyaallah, senang terus, bahagia terus. Kenapa? Kita selalu lisan mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pengen masuk surga di dalam lewat pintu 8, terserah manapun dia mau masuk, maka sering-sering ucapkan alhamdulillah. Pintunya neraka itu 7, tapi kalau pintunya surga 8. Ujar Rasul, pengen masuk lewat pintu mana aja gampang. Apa itu? Banyakin ngucapkan zikir alhamdulillah. Beb, nyaman betul ngucap alhamdulillah surga, ucap alhamdulillah surga. Karena Rasulullah tahu, karena orang bakungan banyak yang kada ngucapkan alhamdulillah. Habis makan habis mencucuk di bini juga. Habis datang rumah santai, kadang ngucapkan alhamdulillah. Jarang habis makan enggak ngucapkan alhamdulillah, sampai rumah enggak ngucapkan alhamdulillah. Bangun tidur enggak ngucapkan alhamdulillah. Betapa banyak Pak orang guring tapi kada kawa bangun lagi alias mati. Pian alhamdulillah bangun, habis guring bangun, mata masih lengkap, badan masih lengkap, anak masih ada, istri masih ada, rumah masih ada. Banyak orang bangun rumah nggak ada, bangun sepeda motor hilang, bangun helm diborong orang juga. Pian bangun lengkap, rumah ada, ini lengkap, ini lengkap, ini alhamdulillah. Karena itu bangun tidur langsung ucapkan alhamdulillah ya Allah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ngarannya orang yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kisah hadirin para jamaah, ketika malaikat
mau melaporkan kejadian yang di atas bumi, malaikat ini melihat seekor burung. Melihat seekor burung, burung ini lagi di tengah padang pasir, kelaparan, kehausan, sayapnya patah, bulunya rontok, kadangkala berterbang, kepanasan, kedinginan, cari makan sulit. Kenapa? Hidup di padang pasir. Kemudian ketika ada malaikat lewat, burung ini memanggil di kiaunya itu malaikat, kat. Weh, burung lo bakungan nih, datang. Ada apa burung? Saya bosan dapat ujian terus sama Allah, dapat hidup kesulitan nih, makan kekurangan, banyak masalah, banyak ujian, banyak balak yang menimpa ulun ini. Tolong sampaikan kepada Allah, kapan selesai masalah saya, kapan hilang kesulitan saya, atau kapan saya mati, jar. Kada tahan lagi sudah hidup. Kenapa? Ujiannya terlalu banyak. Oke. Malaikat akhirnya naik ke langit, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melaporkan kejadian di atas bumi, malaikat ini berpada sama Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, nggih. Ada burung tuh nah yang di tengah padang pasir, nggih, kelaparan, kehausan, sayapnya patah, bulunya rontok. Dia nanya, kapan ujiannya berakhir? Kalau ujiannya kada berakhir, kapan dia mati? Karena apa? Karena tahan sudah hidup dalam ujian. Apa ujar Allah? Sampaikan, wahai malaikat, salam saya kepada burung. Dia akan selalu terkena musibah, kena bala, kena ujian, tidak akan mati-mati dengan waktu yang sangat panjang. Ini sudah banyak masalahnya. Bini bawa masalah, anak banyak masalah, di kantor ada masalah, hidup banyak masalah, banyak ujian, kada mati-mati. Malaikat turun, ikam kada ada harapan, jar. Kada ada harapan ikam nih, bakalan terlantar, bakalan kesusahan sampai mati. Kalau gitu kapan mati? Kada mati-mati ikam, lama lagi hidup. Sudah terpaksa burung menerima, sabar, dan burung ini habis itu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dikit-dikit alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala macam keadaan, ujian dari Allah, kebahagiaan dari Allah, kesenangan dari Allah, kesusahan dari Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus burung ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Dapat beberapa waktu malaikat ini lewat, bingung malaikat, ini dulu padang pasir, kenapa sekarang kok banyak pohon, banyak buahan, banyak tumbuhan, ada sungai mengalir di situ. Dia melihat, nggih, di situ ada burung, bulunya nang indah, bisa terbang ke sana kemari. Ini nih kayaknya burung yang dulu itu ini, yang dulu sakit sekarang sehat, yang dulu bulunya rontok sekarang bulunya bagus, dulunya kadakawa makan gak bisa minum sekarang airnya ngalir deras, makanan melimpah ruah. Ini kan katanya hidupnya dalam kesusahan seumur hidup. Lah kenapa sekarang berubah menjadi senang? Lapor sama Allah. Setelah melaporkan kejadian bumi, malaikat bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, nggih, pian berkata bahwa burung itu dapat masalah, dapat ujian, kesulitan hidup sampai mati. Kenapa sekarang hidupnya berubah? Apa ujar Allah? Nggih, emang takdirnya seperti itu. Tapi ketika dia mendapatkan kabar bahwa dia mendapatkan ujian sampai mati, maka dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Diam-diam alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Maka aku rubah yang dulunya sehat menjadi, yang dulunya sakit menjadi sehat, yang dulunya pekerjaannya ngalih sekarang kasih pekerjaan, yang dulu rezekinya seret sekarang rezekinya lancar, yang dulunya cari makan sulit sekarang sugih, yang dulunya nggak punya bulu sekarang punya bulu berkat mengucapkan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Semua mengucapkan, semua zikir Allah
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Karena itu hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, hidup itu jangan gampang mengeluh. Kalau pian mengeluh tidak akan bisa menyelesaikan masalah pian. Pian kalau mengeluh aja tidak akan bisa mengangkat ujian pian. Pian mengeluh berkesah-kesah kemana-mana tidak akan menyelesaikan kesulitan pian. Mengeluhlah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan selalu ucapkan alhamdulillah. Bini pulang kita ke rumah, bini nyambut dengan senyuman alhamdulillah. Kita datang ke rumah, bini bermamai alhamdulillah. Nah emang itu gawiannya kayak apa? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang laki-laki itu sehari itu harus mengeluarkan 120 kata-kata. Laki-laki itu. Tapi kalau perempuan itu harus keluar dari mulutnya 1400 kata-kata. Pian bayangkan aja. Pian para jamaah yang dirahmati Allah, nggih, pian habis ke warung, pian habis ke pasar, ketemu sama si Ihsan. Dari mana paman? Habis nukar lombok. Oh nggih. Coba binian pian takuni. Ikam dari mana Cil? Wah habis dari Lombok, mahalnya Lombok. Wadah halus takau kemarin sekilo murah. Ini beli ke sana, ini murah. Ini sampai saya beli ini kok 1 jam bojor. Kenapa? Naik itu bang. Gawiannya emang. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, kalau ada laki-laki nang jagau toh, betato, nggih, badannya kayak adirai, tatonya dari ujung rambut sampai ujung kaki, saking dari itu tahan timpas, tahan tembak, ada tato bunga di sini, nggih, akarnya bebai di sini, saking dari jagaunya tuh nah, coba bang masuk ke rumah, kalau seandainya bininya bermamai, pak, jadi kucing pak, jangankan pian nang bintang 5 tuh. Bintang 5, profesor, doktor, kalau sudah dibentak istrinya bodoh, jadi bodoh nah. Bocor, apalagi lakian nang bakungan teh pak, tambahi lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi istri senyum alhamdulillah, istri kada bersenyum alhamdulillah, dapat duit alhamdulillah, enggak ada duit alhamdulillah. Apa aja yang kita alami, keadaan apapun yang kita alami, nih walaupun kita kecewa, tetap lisan harus tetap bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kerja ternyata kita kerja misal ojek online, nggih, wah sudah berkeliling Kelojanan, keliling Loduri, bahkan keliling Samarinda, bulik, bensin habis, penumpang kada dapat, kayak apa nih, pusing. Tapi itu tetap syukur pak. Kenapa? Betapa banyak orang kerja, bawa duit banyak, penumpang banyak, cuma pula berangkat sehat, pulang sakit, kemudian berangkat hidup, pulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa banyak pian walaupun kerja bulik nggak dapat duit, tapi tetap diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu. Karena itu jangan terlalu pusing mikirin
di dunia jangan terlalu pusing. Yang penting menjadi hamba yang bersyukur, derajat pian akan ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu. Tapi nangka itu ngalih. Karena itu Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang di bakungan yang nggak punya duit, yang banyak masalah, yang banyak ujian, tetap lisannya ngucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dapat ujian kadang nunggu binian, orang laki gin pemamai. Kenapa? Karena ada ujian. Karena itu berhenti mengeluh, tapi selalu berzikir, bermunajat kepada Allah. Nantinya Allah akan berikan jalan keluar sehingga kita menjadi orang selamat dunia maupun akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu syukur terus agar kita mendapatkan rahmat Allah. Nah, kita bisa hadir seperti ini. Ini adalah syukur. Betapa banyak manusia-manusia yang dikasih undangan, dijemput, ditelepon, di WA, kadang-kala hadir. Kenapa? Tidak diizinkan oleh Allah, kada dikehendaki oleh Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pian masya Allah, nggih. Cukup mendapatkan kabar bisa hadir. Termasuk ulun. Katanya guru Hasan, "Beb, kena jadwal ini di sini-sini." Hadir, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di maulidnya Nabi Muhammad di dunia, mudah-mudahan kita bisa kumpul bersama Nabi Muhammad di akhirat dan sama-sama masuk ke dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, itu pembukaan, Pak. Masih pembukaan. Kena kita boleh kira-kira jam 2-an lah. Ini bahkan kita kan masih membahas masalah syukur ini. Kita belum maulidnya lagi. Belum melahirnya Rasulullah, belum kisah Nur Muhammad kena. Sanggupkah sampai jam 2? Sanggup, Bu, jam 2? Sanggupkah? Alhamdulillah, pian sanggup ulun bulik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, pengen senang deketi Rasulullah, pengen hidup bahagia deketi Nabi Muhammad, pengen masalahnya akan selesai, tidak usah datang kemana-mana, datang kepada Nabi Muhammad. Dengan apa caranya? Duduk, pegang tasbih, baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling utama nih, minta di dunia bisa kumpul dengan Nabi Muhammad, di alam kubur bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, di alam mahsyar bisa berkumpul dengan Rasulullah, dan di dalam surga satu derajat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada sembarangan masuk surga, ya Allah, masuk surga, ya Allah, masuk surga, ya Allah. Semua manusia ini pengen masuk surga. Orang kafir gin pengen masuk surga. Orang nang ahli sakau tuh, nang teler-teler tuh, tanya ikam bubuhannya tuh, pengen surga apa neraka? Surga lah. Surga apa neraka? Ya surga lah, bro. Orang kada waras gin surga, Pak. Orang yang stres pun surga. Orang nang kafir pun pengen mau surga apa neraka? Surga. Semua manusia pengen masuk surga. Enggak ada kisah manusia pengen masuk neraka. Bujur atau bujur? Tapi kita sebagai pecinta Rasulullah, kita sebagai pecinta Nabi Muhammad, jangan syukur-syukur masuk surga, tapi minta surga, yang dimana surga itu ada yang di kita tuju, yaitu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thalhah. Ini hari-hari melayani Rasulullah. Rasulullah kemana dia ada, Rasulullah mau minum disiapkan, Rasulullah ke WC dia siapkan, sandalnya Rasulullah disiapkan. Apa, selalu bersama dengan Rasulullah, khidmat dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah mau dia layani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thalhah, "Wahai Thalhah, salni."
Wahai Tolha, minta kepadaku. Minta kepada siapa ini? Minta kepada Allah apa Rasulullah? Allah apa Rasulullah? Kalau orang yang kadang mengaji tauhid, ini akan menganggapkan minta sama manusia syirik, kafir, bujur. Tapi kalau nang orang bubuan lo bakungan nih yang mengajar tauhid, yang belajar makrifat hakikat sedikit banyak dengan guru, yang bujur guru, maka apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Maka Tolha bingung. Ini yang nawarkan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau, maka Rasulullah tinggal minta gunung Uhud jadi emas. Lautan, itu kalau sananya menjadi mutiara, jadi mutiara. Tanah pasir jadi berlian. Rasulullah minta apapun akan diturut oleh Allah. Maka Tolha mikir, minta apa yang nyaman? Langsung Tolha menjawab, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, ulun pengen masuk surga bersama pian. Ulun pengen masuk surga di surga pian. Ulun pengen masuk surga tetap kumpul sama pian. Inilah permintaan yang paling agung, permintaan yang paling utama ketika kita minta ke dalam surga, masuk ke dalam surga, yaitu kumpul bersama Nabi Muhammad. Karena itu mudah-mudahan berkat maulidnya Rasulullah, kumpulnya kita di maulid, mudah-mudahan kumpul juga di dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Inilah juga yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi di dalam maulidnya, masaqani fi jannatin min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Ya Allah, saya pengen masuk surga bukan karena bidadari, saya pengen masuk surga bukan karena gedungnya, bukan karena emasnya, bukan karena berliannya, bukan karena gedungnya istana-istana, karena nyaman lah pokoknya di dalam surga. Tapi saya masuk surga bukan karena itu, saya masuk surga karena kekasihku Rasulullah ada di dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Masuk surga karena Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah nang bujur-bujur hamba pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sudah nikah, ada kan sudah nikah? Hendak nikah lagi kah? Ada ulun ijazahnya tuh, mau kah? Ini dibaca, ini bu suami pian tuh kada kawam mulutnya enggak, tapi di hati mau juga bibai. Nah tahu aja ulun, nah tampang ini tahu aja ulun, kait di depan tuh kau tahu aja ulun. Para jamaah pengen labian, pengen nambah bini lagi gampang setiap malam waktu tahajud bini pian tidur, pian ke depan rumah, kadak usah pakai sendal, ngadep ke langit, angkat tangan, ada bacaannya nih, dibaca 7 kali aja, ini tanah nih, ini tanah, berjajak tanah, angkat tangan, Allahumma wani, Allahumma wani, Allahumma wani, insya Allah kabul, kecuali bini pian lebih wani lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pian yang sudah menikah nih, dulu waktu manten baru, waktu baru pian nikah, baru pian kawin, masih ingat lah masih ingat kada pian? Kalau sudah manten baru aja semangat, kalau sudah manten bau nih ngalih. Kita dulu waktu manten baru, maka disediakan kamarnya paling bagus, bujur. Kamarnya bagus, catnya baru, spraynya baru, yang paling mahal, kasurnya nang paling empuk, bujur nih. Minumannya nang paling mahal. Apa itu beb? Wedang jahe. Ulun sudah tahu panitia kada menyediakan jahe. Tahu juga ulun. Makanan yang paling nyaman, kue yang paling nyaman, minuman yang paling nyaman, acaranya meriah, kamarnya bagus, lampunya terang, bujur. Bini pian ada di dalam, kemudian pian masuk ke dalam kamar nang makanannya nyaman,
masuk ke dalam, ada bini pian, kemudian kamarnya bagus, kasurnya empuk, spraynya mahal, makanannya banyak. Nang pian, nggih, pian datang ke kamar, itu nang pian ketujuh Ustaz, kamarnya apa bini pian? Bini, bujur. Inilah para wali-walinya Allah Subhanahu. Masuk ke dalam surga tuh nang dilihat bukan surganya, bukan makanannya, bukan minumannya, bukan gedungnya, bukan sungainya, bukan keindahannya, tapi manten surga. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ini kalau pengen masuk surga, kelaslah seperti kelasnya menteri, Pak. Kalau menteri-menteri dapat undangan ke istana Jokowi, orang Lobakum juga diundang ke istana Jokowi, datang ke sana. Kalau menteri itu, Pak, padahal di istana itu makanannya apa aja ada, gedungnya mewah, kemudian fasilitasnya banyak. Orang Lobak, orang orang semut, ya, bukan orang semut ke sana, itu yang dituju apa itu? Makanannya Pak Jokowi. Semut masuk gedung istana, pengen ketemu Jokowi, pengen ketemu makanan, pengen ketemu makanan, pengen ngerasai madu, pengen merasai kopi, pengen merasai kue. Karena itu kalau menteri kada masuk ke istana presiden, pengen menemui presiden. Bujur apa bujur? Karena itu kalau manusia masuk surga cuma pengen makanannya, berarti kelasnya semut, mut kemana Ipian mut? Karena itu jangan kita ini sekelas semut, tapi jadilah menteri-menterinya Nabi Muhammad yang kita tuju. Anta maksudi waridhoka matlubi, itu juga yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah Rasulullah itu sama. Ketika pian dapat Rasulullah, dapat Allah. Ketika pian tujuannya Rasulullah, akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kullu thoriq masdud illa thoriq Muhammad. Semua jalan menuju Allah terputus, tidak akan pernah nyampe selama-lamanya kecuali pian ngikuti di belakang, mendekat dengan kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena itu, Pak, Maulid ini adalah momen mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen dekat dengan Rasulullah, pengen bersambung dengan Rasulullah, pengen selalu nama kita dengan adalah Rasulullah. Hadiri maulidnya, rayakan maulidnya. Kalau diminta sumbangan oleh panitia, lah kasih, Bu, lah kasih. Nah, berapa 100. Nah, panitia, Waalaikumsalam, nah mau bermaulid, nah 1 juta. Hendak memaulid, nah kalung, ini bermaulid, nah gelang, Mbak. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kada, Bu Haji, bermaulid langgar al hidayah. Oh stumat 100.000, tumben nih 100.000, kada 100.000 angsul lah 90.000. Sekeknya luar biasa nih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nang bagus, bermaulid nang bagus, makanannya nang bagus, minumannya nang bagus, yang terbaik, kuenya yang terbaik, nasinya yang terbaik, sumbangannya pun yang terbaik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa Imam Fakhrul Razi di dalam kitabnya, barang siapa yang makan makanan hasil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, makan pisang, makan roti, makan permen, makan minum banyu, minum teh, minum pisang, makan pisang, makan apa aja di tempat dibacakan maulid, maka makanan tersebut akan datang daripada Allah, nur alaf nur, ribuan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dimakan makanan hasil maulid, minuman hasil maulid, maka akan masuk
kepada hati manusia berupa nur, dan akan dijadikan hati tersebut orang-orang yang hatinya tidak akan pernah dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala karena berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu makanan hasil maulid ini berberkah. Kalau pian dijulungi makanan, nggih, jangan kita habiskan semuanya, dikasih nasi kotak dobisin, jangan. Nggih, kalau bisa sisain buat di keluarga. Roti sepotong kah, aqua nang kada habis tuh, jangan dibuang sisanya. Itu air penuh barokah, bawa bulik minumkan sama anak, insyaallah jadi anak yang soleh solehah, amin ya rabbal. Kemudian kalau kita dikasih kue, jangan makan semuanya, bawa bulik, karena kuenya ini kue yang penuh barokah. Kalau ibu-ibu jangan ditanya, emang bubuhan Columbus, ibu-ibu suka bungkus. Nah, jangan di sana. Kadang isinya tas itu bukan dompet, apa? Kelengking. Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kada masalah. Oke, yang penting makanan hasil maulid adalah makanan di dalamnya diturunkan nur. Apabila masuk ke dalam tubuh akan didatangi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Berkat Rasulullah, mudah-mudahan semuanya yang hadir dalam keadaan sakit disehatkan daripada sakitnya. Yang hadir punya penyakit, mudah-mudahan dihilangkan segala macam penyakitnya. Yang hadir banyak dosa, mudah-mudahan dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Yang hadir punya anak, mudah-mudahan anak-anak jadikan anak yang soleh soleha, selamat dunia akhirat. Yang hadir semuanya tambah menjadi orang yang istiqamah, menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang gemar solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki kita dilancarkan oleh Allah, usaha kita disukseskan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad, Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang ahli Al-Quran, anak-anak ahli solawat, anak-anak ahli ngaji, anak-anak yang bakti sama orang tuanya, anak-anak yang sukses dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tahun ini di dalam acara maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi di maulidnya Nabi Muhammad tahun depan dalam keadaan sehat, afiat, zahir maupun batin, dijauhkan dari balak-balak musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-sub wa talinu biha as-sub ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Allahumma iftah alaina abwabal barakah. Allahumma iftah alaina abwabal rahmah. Allahumma iftah alaina abwabal maghfirah. اللهم افتح علينا أبواب السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا أبواب الرزق رزقا حلالا طيبا مباركا فيه فإنك خير الرازقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين واجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير واهينا في خير واحشر من السلف الصالح من أهل الخير. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edin, waktu